Kalau kita tidak mendapati rezeki kita di tempat kelahiran kita, di kampung kita, maka hijrah, cari rezeki di kampung orang lain. Ya, ya, ya. Kita sebagai manusia tentunya tidak perlu khawatir akan rezeki kita, karena Allah itu menjamin semua rezeki kita yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Mau hambanya orang benar, orang enggak, semuanya yang soleh, yang tidak soleh, orang yang enggak benar, semuanya sama, Allah akan menjamin rezekinya. Dan Ustadz di situ kepada jamaah disuruh dilihat di surat Hud ayat 6 atas jaminan rezeki Allah kepada hambanya, yang ayatnya berbunyi begini Ustaz: wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang menjadi pertanyaan saya Ustaz, di sini yang saya tidak mengerti, bahwa dalam arti makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semua orang dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Yang menjadi pertanyaan saya, tolong dijelaskan Ustaz di sini kediamannya dan tempat penyimpanannya, itu yang saya kurang mengerti. Dan itu pertanyaan saya, kediaman dan tempat penyimpanan dalam surat Al-Quran Hud ayat 6 tersebut. Mohon maaf, sekali lagi itu pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam surat Hud ayat 6 ya, berkaitan dengan rezeki. Jadi rezeki kita, bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha? Ini kita kutip penafsiran Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Tafsir beliau itu namanya Jami'ul Bayan fi Tafsir Ayil Quran. Jadi ketika menafsirkan wa ya'lamu mustaqarraha, Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tahu di mana letak rezeki seseorang. Ya, karena memang Allah yang menentukannya, ya. Jadi mungkin seseorang ada yang rezekinya itu di tempat kelahirannya, ada yang rezekinya itu di tempat yang jauh. Makanya manusia itu diperintahkan untuk berikhtiar, Pak. Kalau di kampung halamannya tidak sukses, maka hijrah. Coba hijrah ke tempat yang lain, barangkali Allah menyimpan rezekinya di sana. Betul nggak? Dan kebanyakan kalau kita lihat, ternyata Allah itu menyimpan rezeki seseorang bukan di tempat kelahirannya. Makanya biasanya para pendatang itu lebih sukses daripada pribumi, betul nggak? Nah, disinilah letak atau sebuah isyarat dari Allah bahwasanya kita ini disuruh untuk berikhtiar. Kalau kita tidak mendapati rezeki kita di tempat kelahiran kita, di kampung kita, maka hijrah, cari rezeki di kampung orang lain. Atau misalkan kita mencari rezeki lewat kerja, tapi kok rezeki begini-begini aja. Barangkali rezeki kita bukan lewat kerja, tapi lewat usaha. Ya, coba usaha.
Usaha pun banyak sekali. Kalau tidak berhasil di usaha yang ini, coba di usaha yang lain. Maka ini isyarah untuk kita bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar. Wa ya'lamu mustaqarraha. Allah tahu di mana letak rezeki kita. Ya. Nah, itu merupakan isyarah daripada ayat ini. Ada sebuah kisah seperti ini. Ada orang ingin membuktikan ayat ini. Masa Allah sudah menjamin rezeki kita. Akhirnya orang ini pergi ke dalam hutan. Di hutan itu ada gua. Saya pengen tapa di gua. Kalau memang ayat ini benar-benar, maka pasti akan terbukti. Saya akan tetap hidup, rezeki saya pasti akan sampai ke mulut saya, walaupun saya jauh dari manusia dan bersembunyi di tempat yang tidak ada makhluk satupun. Akhirnya Pak, orang ini bertapa di dalam gua, ya, sampai dia lemas dari duduk. Akhirnya dia berbaring, dari berbaring tiduran begitu. Wah, bentar lagi saya mati nih. Ayat ini bohong nih. Katanya Allah sudah jamin rezeki kita semua. Buktinya saya mau mati nih karena nggak makan. Akhirnya qadarullah Pak, tiba-tiba ada orang yang sedang menyusuri hutan, kehujanan. Akhirnya terpaksa dia berteduh di dalam gua. Di dalam gua dia melihat ada seseorang yang hampir mati. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut dikasih makan, dikasih minum. Nggak dimakan, nggak diminum. Akhirnya disuapin oleh itu orang. Disuapin, diminumkan sampai dia kembali lagi seger dan pulih tenaganya. Akhirnya dipercaya, oh betul, yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jangan khawatir terhadap masalah rezeki, itu sudah dijamin. Tapi bukan berarti ketika rezeki sudah dijamin kita hanya berpangku tangan tidak ikhtiar, enggak. Duduk aja di rumah, rezeki udah dijamin ini, enggak. Lihat ayat setelahnya, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Lihat isyarat ayat setelahnya. Ayat setelah mengisyaratkan bahwa walaupun Allah telah menjamin rezeki seseorang, tapi seseorang dituntut untuk berikhtiar. Seperti yang tadi dijelaskan ya. Barangkali rezeki kita Allah simpan bukan di sini, tapi di kampung sebelah, hijrah ke sana. Nah, barangkali rezeki kita Allah simpan bukan di kerja tapi di usaha. Barangkali usahanya bukan warung tapi usaha keliling dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terakhir Pak, saya pernah coba cari rezeki lewat dagang. Pertama pulang dari Yaman Hadramaut, saya itu pernah nyoba dagang Pak. Tapi beberapa kali dagang nggak pernah untung, malah rugi. Pernah dagang madu sampai ke luar negeri lah, ke Yaman. Untungnya pertama gede Pak, sampai bisa haji kita dagang madu. Tapi kemudian apa? Keuntungannya hilang Pak, ada yang nyuri. Ketika saya nginep di hotel Yaman, lupa ngunci pintu, ada yang masuk, itu HP, kemudian kartu pelajar, keuntungan jual madu hilang. Akhirnya kita rugi Pak. Untung paspor nggak hilang waktu itu. Ya. Pulang ke Indonesia saya nyoba dagang lagi, ternyata apa? Itu dagang malah rugi, malah nggak sempat sholat duha, malah nggak sempat baca kitab. Akhirnya saya istikharah, oh ternyata tempat rezeki saya bukan di dagang. Akhirnya apa? Udah saya diam aja nggak dagang. Alhamdulillah diam aja tapi rezekinya ada. Gitu. Ya. Nah jadi terkadang Allah menciptakan kita, mengatur rezeki kita dengan cara seperti itu Pak. Makanya ikhtiar, cari di mana Allah menyimpan rezeki kita. Wallahu a'lam.